Kita mulai mata kuliah kita fikih jinayah. Kemarin tentang apa ya? Masih ingat pembahasannya? Sudah lupa. Tentang kadzab. Yaitu jarimah kadzab, tuduh orang lain melakukan zina tapi tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Maka itu dianggap suatu kejahatan di dalam fikih jinayah. Hukumannya 80 kali cambuk sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. 80 kali cambuk itu hudud, ya, hudud. Syarat hukumannya itu yang pertama harus ada saksi yang mendengarkan bahwasanya si A telah menuduh si B berzina, 2 orang saksi, ya, yang adil tentunya. Kemudian adanya tuntutan dari korban bahwasanya, atau laporan bahwasanya dia telah dituduh berzina. Nah, maka kita ketahui di sini begitu tingginya kehormatan dijaga dalam Islam. Kehormatan seseorang dijaga dalam Islam begitu tingginya. Bahkan walaupun dia melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, itu kehormatan dan hak individunya tetap dijaga di dalam Islam. Nah, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh berlaku tidak adil terhadap pelaku kejahatan. Hari ini kita lihat tentang jarimah pencurian. Jarimah pencurian itu hukumannya hudud juga. Hudud kan uqubah muqaddarah, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Artinya hukuman hudud itu tidak ada pilihan ketika hakim itu sudah memutuskan bahwasanya orang yang melakukan tindak pidana itu bersalah. Artinya tidak ada kemaafan lagi. Tidak ada kemaafan dari misalkan orang yang korban pencurian, dia memaafkan pencuri. Kalau sudah diputuskan untuk hukuman hudud, berarti dia harus dipotong tangannya. Karena kenapa? Karena itu adalah hukuman hudud yang tidak bisa dimaafkan ketika sudah diputuskan oleh hakim. Ya, karena kalau seandainya maafkan itu nanti di jarimah zina itu orang sukarela. Ya, kami kan sama-sama suka, jadi kami saling memaafkan. Itu tidak bisa. Ya, maka hudud itu adalah hukuman yang memang ketentuannya dari Allah, tidak boleh digugat, dalam artian tidak ada pilihan lain selain dilaksanakan ketika sudah terbukti. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan pencurian, ya. Kalau dalam bahasa Arab, pencurian itu disebut dengan sarikah, ya, pencurian. Kemudian kalau kita lihat apa arti sarikah itu, ya, lebih kurang maknanya adalah akhdhu syai'i minal ghairi khufyatan, mengambil sesuatu dari orang lain dengan diam-diam. Itu secara bahasa. Artinya mengambil sesuatu dari orang lain secara diam-diam, itu namanya pencurian secara bahasa. Karena begini, dibahas dulu secara bahasa, tujuannya apa? Supaya kita tahu, oh, pencurian itu adalah begini maksudnya secara bahasa. Berarti kalau seandainya kita mengambil barang apapun secara sembunyi-sembunyi, walaupun itu kecil, itu namanya pencurian. Mengambil sesuatu secara sembunyi, artinya takut ketahuan oleh orang lain atau bukan milik kita, kita ambil, itu namanya pencurian. Kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita secara diam-diam, artinya tidak diketahui oleh orang lain, itu namanya pencurian. Ya, kalau kita mengambil sesuatu yang memang milik kita, itu kan ya memang milik kita, bukan kita curi. Walaupun secara diam-diam kita ambil HP kita secara diam-diam, itu ya memang milik kita. Itu secara bahasa. Kalau kita lihat secara istilah, yang maksud dari pembahasan hari ini adalah akhdul aqil balik nisaban muhrazan aw ma qimatuhu nisabun milkan lil ghairi la syubhata lahu fihi ala wajhil khufyah. Yang dimaksud dengan syariqah secara istilah adalah pengambilan oleh seseorang yang berakal dan balik atas harta yang telah mencapai nisab dan disimpan dengan aman
atau yang senilai dengan nisab, di mana harta itu milik orang lain yang dilakukan tanpa syubhat dengan cara tersembunyi. Berarti maksud pencurian yang kita bahas hari ini adalah yang mendapatkan hukuman itu orang yang mengambilnya adalah orang yang berakal dan balik. Tidak disyaratkan agama. Kemarin di pembahasan kemarin disyaratkan musliman, hurran musliman. Tapi hari ini dalam kasus pencurian itu tidak disyaratkan. Oh, yang mengambilnya apakah agama muslim atau non muslim, ya tetap dalam jarimah pencurian itu berarti sama. Tidak dibedakan di sini yang mengambil harus muslim, tidak. Orang kafir yang mengambil juga dikatakan dengan pencurian. Jadi syaratnya pertama adalah berakal balik. Pengambilan oleh seseorang yang berakal, artinya bukan orang gila atau bukan orang stres, dan balik, sudah mencapai usia mukallaf. Kalau laki-laki biasanya 15 tahun atau 16 tahun, kalau perempuan ditandai dengan datangnya haid. Yang telah mencapai nisab. Nisab itu nanti kita bahas di depan, sekitar rubuh dinar, 1/4 dinar. Dan disimpan dengan aman atau senilai dengan nisab, atau barang tersebut senilai dengan nisab. Dengan nisab capaian harta yang dikenakan sanksi. Di mana harta itu milik orang lain. Harta itu milik orang lain. Kalau milik kita kan nggak masalah, nggak ada persoalan, namanya juga milik kita. Dengan cara tersembunyi. Nah, karena nanti akan ada perbedaan. Bagaimana kalau merampas? Itu beda lagi nanti kisahnya. Bagaimana dengan cara misalkan begal, ya, itu lagi nanti bukan dalam kategori pencurian ini. Bagaimana kalau korupsi? Korupsi nanti akan kita bahas apakah dia masuk dalam kategori pencurian yang harus dipotong tangannya atau tidak. Ya, artinya mengambil harta milik orang lain dengan cara tersembunyi. Kemudian ada beberapa istilah yang hampir sama dengan definisi pencurian, tapi pada dasarnya itu berbeda. Jadi hampir mirip dengan tindak pencurian, namun ada perbedaan. Contohnya yang pertama adalah ikhtilas. Ikhtilas itu adalah mengambil harta orang lain dengan terang-terangan dan sengaja dengan teknik yang cepat dan melarikan diri. Maka kalau ikhtilas itu secara terang-terangan, kalau tadi syarikah itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini mungkin kalau ikhtilas ini seperti begal, ya, cepat, teknik yang cepat, kemudian melarikan diri. Itu namanya ikhtilas. Kemudian yang kedua adalah khianat. Tadi ikhtilas yang pertama mengambil harta orang lain dalam keadaan terang-terangan dengan teknik yang cepat, kemudian melarikan diri. Berarti itu pencurian, tapi tidak masuk dalam kategori pencurian yang dimaksud dalam jarimah potong tangan, jarimah hudud. Kemudian khianat. Khianat itu apa? Huwallazi yu'tamanu ala syai'in bitariqil ariyati awil wadi'ati fayakhudhuhu wa yadda'i dhaya'a. Orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga pinjaman atau titipan, lalu dia mengambilnya dan berpura-pura hilang. Ya, jadi khianat itu mengambil mengambil harta orang lain yang dititipkan kepada dirinya, kemudian dia katakan hartanya hilang, pura-pura hilang. Kalau koruptor itu masuk dalam kategori seperti ini atau tidak? Koruptor masuk dalam kategori seperti ini, khianat, dia menyalahi amanah. Berarti koruptor itu menyalahi amanah. Dia tidak masuk dalam kategori hukuman hudud. Maka kalau koruptor itu dimasukkan dalam kategori hukuman hudud, itu tidak cocok, tidak masuk. Kenapa? Dia mengkhianati amanah. Dia diberikan kepercayaan untuk mengurus uang negara. Misalkan dia pimpinan instansi, kepala dinas misalkan, atau menteri. Kemudian ada uang beasiswa misalkan dinas pendidikan atau kementerian apa gitu.
Ada diberikan dana untuk pendidikan, kemudian dia khianati dana itu dengan memotong 20%. Setiap penerima beasiswa dia potong 20%. Itu namanya khianat. Misalkan nih, sama saya DPR misalkan. Saya punya aspirasi beasiswa misalkan nih. Ya kan? Saya DPR. Saya sebagai anggota dewan itu punya aspirasi beasiswa 1 miliar. Misalkan nih. Kemudian saya katakan kepada asisten saya, tolong cari mahasiswa yang bisa mahasiswa yang memiliki kriteria untuk mendapatkan beasiswa. Nah, dicari oleh asisten. Kemudian asisten bilang begini ke mahasiswa itu, ini kalau kami keluarkan beasiswa untuk kamu 60-40 ya, 60 untuk dewan, 40 untuk kamu. Kalau ada uang 100 juta, dia dapat 100 juta beasiswa yang seharusnya dia dapat. Berarti kalau udah dipotong 60%. Berarti untuk dia terima berapa? 40 juta. Itu namanya khianat. Ya. Apa khianat? Dia harus diberikan 100 juta tapi diberikan adalah 40 juta. Terserah nanti dibilang ini kan uang air, uang capek, enggak ada urusan. Itu dikhianat. Jadi koruptor itu masuk ke situ. Jadi koruptor masuk dalam menyalahi amanah. Kemudian ghasab. Ghasab itu adalah istila'u ala haqqil ghairi udwanan. Pengambilan atau pengambil alihan hak orang lain dengan sewenang-wenang. Ya, ini kalau kita lihat dalam istilah bahasa Indonesia, ini masuk dalam penjarahan, perampasan, perampokan atau pendudukan atas suatu harta atau sejenisnya. Ini namanya ghasab. Jadi pengambil alih hak orang lain dengan sewenang-wenang. Kita nih misalkan nih, kita sebagai pengusaha atau ingin buka lahan, kemudian karena lahan itu ada rumah warga, kemudian kita ambil secara paksa tanah warga tersebut tanpa membayar, kemudian mengurus surat kemana-mana untuk jadi milik kita, padahal itu tanah warga, itu namanya ghasab. Ghasab. Tapi dia tidak termasuk dalam kategori pencurian yang kita bahas di jarimah hudud ya, atau di kajian hudud. Itu ghasab. Dosa ya dosa, hukuman ya hukuman, tapi ta'zir nanti. Misalkan nih saya membuka lahan sawit, ada rumah warga di situ, ada tanah warga. Kemudian ya karena saya punya uang, saya uruslah surat-surat. Ya kan, urus surat-surat, saya nyewa pengacara macam-macam, kemudian saya ambil tanah itu. Itu namanya ghasab. Sehingga warga tersebut nggak bisa lagi tinggal di situ, kalah dia. Kan banyak kasus itu di Indonesia. Nah, itu namanya ghasab. Kecuali dibayar. Nah, kalaupun dia tidak ridha, nggak boleh juga, nggak boleh dipaksa. Kecuali pemerintah, ya, pemerintah melihat ada rumah warga di situ, sedangkan jalan perlu dilebarkan. Rumah warga itu nggak mau dijual, padahal pemerintah sudah bayar harga yang sesuai, tapi dia tidak mau pindah, itu pemerintah boleh. Ya, mengambil dalam artian itu untuk kemaslahatan. Jalan sudah sempit, ingin diluaskan. Kebetulan memang ada rumah situ yang nggak bisa dibelokkan ke arah lain. Memang harus rumah itu boleh. Ya, pemerintah memaksa. Tapi syaratnya apa? Diganti. Beda kalau kasusnya seperti pengusaha atau warga memang nggak mau jual, tapi dia paksa. Itu nggak boleh, dia paksa untuk kepentingan proyeknya. Itu namanya ghasab. Kemudian ada namanya nafsi adalah salah satu bentuk pencurian, tetapi sangat spesifik. Di masa lalu barangkali pernah terjadi kasusnya, meski kurang populer di zaman sekarang hampir tidak pernah terjadi. Apa maksudnya? Adalah orang yang mencuri kain kafan mayat setelah dikuburkan dalam makamnya. Itu namanya nafsi. Perbedaan nafsi dengan pencurian adalah
bahwa harta yang diambil itu bukan harta yang disukai atau harta berharga. Selain itu, harta itu tidak dalam tempat penjagaan yang layak. Sedangkan dalam kasus pencurian, harta yang dicuri jelas-jelas punya nilai dan harta itu disimpan di tempat yang layak sebagai tempat penyimpanan. Jadi nafsi itu pengambilan kain kafan. Kain kafan setelah mayat dikuburkan. Jadi kalau misalkan orang yang belajar ilmu tertentu, ilmu hitam mungkin perlu kain kafan itu. Ya, untuk ritual macam-macam kan. Itu kalau daerah-daerah tertentu itu memang setelah dimakamkan seseorang atau anak kecil itu dijaga sampai beberapa hari, karena ada orang-orang yang melakukan ritual ilmu tertentu, ilmu hitam, itu perlu kain kafan itu. Ya, untuk ilmunya lah. Itu namanya nafsi. Kemudian ada namanya nasyl. Sering diartikan sebagai pencopetan. Ya. Nasyal ya, pencopetan. Orang yang mencuri harta orang dalam keadaan jaga dengan kemampuan teknik tangan yang tersembunyi. Copet ya. Itu seperti copet, itu nasyal namanya. Misalkan dalam angkot ya. Itu dengan sembunyi dia teknik tangannya dia ambil dompet kita, itu namanya nasyal. Nah, ini masuk dalam pencurian yang kita bahas? Tidak, tetapi itu perbedaan-perbedaan atau istilah-istilah yang mirip tapi memiliki perbedaan. Kalau tadi pencurian adalah harta yang diambil mencapai nisab dengan cara sembunyi-sembunyi dan harta itu disimpan di tempat yang aman, di tempat yang layak untuk disimpan. Jadi apa hukumannya? Hukumannya adalah sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 38, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ketentuan potong tangan itu bukan dari manusia tapi dari Allah langsung untuk kasus jarimah pencurian. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Jadi dipotong tangan bagi pencuri. Tapi nanti kita lihat apakah pencuri seperti itu tidak. Yang tadi ada ikhtilas, ada nafsi, ada nasyl, itu nggak masuk dalam potong tangan. Tapi ada pencurian yang khusus. Apakah koruptor potong tangan? Nggak masuk dalam hudud. Oh, masalah pemerintah mau menetapkan potong tangan ta'zir boleh. Misalkan begini. Ini DPR duduk bersama dengan eksekutif, kemudian ada yudikatif, membuat undang-undang, barang siapa yang melakukan tindak pidana korupsi yang mencapai 1 miliar, yang merugikan negara 1 miliar, maka dipotong tangannya. Apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dipotong tangan. Boleh, itu namanya ta'zir, tapi bukan hudud. Jadi pemerintah kalau buat aturan mau potong tangan koruptor boleh ya, tapi bukan hudud ta'zir. Kalau ta'zir kan bisa dimaafkan, bisa diampunkan ya, ketika terbukti misalkan karena dia sudah bertobat, berlaku baik, ya itu berarti boleh dimaafkan misalkan ya. Ta'zir boleh saja kalau ingin buat koruptor itu potong tangan. Tapi pada dasarnya dia menyalahi amanah, bukan pencurian yang dimaksud dalam syariat Islam atau dalam hududnya. Ya. Jadi kalau kita lihat ayat ini turun pada Tu'mah bin Ubairik ketika mencuri baju perang milik tetangganya. Jadi Qatadah bin An-Nu'man, baju itu lalu disembunyikan di rumah Zaid bin As-Samin, seorang Yahudi. Namun terbawa juga kantung berisi tepung yang bocor, yang sehingga tercecerlah tepung itu dari rumah Qatadah sampai ke rumah Zaid. Jadi kalau kita lihat turun ayat ini karena ada pencurian baju besi. Kemudian jenis-jenis pencurian, pencurian ada beberapa bentuk dan jenis. Pertama,
yang mana masing-masing itu mempunyai hukuman. Pertama, ancaman hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir seperti saya katakan tadi adalah pencurian yang tidak memenuhi syarat dan kriteria pencuri yang dimaksud dalam surat Al-Maidah. Seperti misalkan dia mencuri tidak mencapai nisab, tidak mencapai 3 dirham atau 1/4 dinar. Nisab, tahu nisab? Nisab itu capaian harta yang ditentukan oleh syariat. Dalam zakat itu ada nisab. Dalam kasus pencurian itu ada nisab. Kewajiban zakat baru dibayarkan ketika mencapai batasan harta yang dimiliki yang diwajibkan oleh syariat kepada orang yang wajib zakat. Nisab. Nah, kalau dalam kasus pencurian berarti sekitar 1/4 dinar atau 3 dirham. Jadi kalau tidak sampai seperti itu, ya berarti dia dihukum dengan hukuman ta'zir. Kalau mencapai berarti ya hukuman hudud. Kemudian yang kedua ada hukuman potong tangan. Tadi hukuman ta'zir, yang kedua hukuman potong tangan, itu hudud berarti. Itu apabila sudah mencapai nisab ketika dia melakukan pencurian di suatu tempat yang aman, harta itu disimpan di tempat yang aman, dilakukan secara sembunyi. Mencapai nisab harta yang dicuri itu potong tangan hukumannya. Kalau seperti pecopet, kemudian begal, itu tidak masuk dalam potong tangan. Tapi nanti ada hukuman, ya hukuman ta'zir. Kalau besok minggu depan mungkin setelah UTS ada pembahasan hirabah. Hirabah itu perampokan. Itu hukumannya hudud juga. Tapi hukumannya hukuman mati. Itu kita bahas setelah UTS. Jadi potong tangan itu khusus kepada pencuri yang melakukan pencurian sudah mencapai nisab dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di tempat yang harta itu disimpan dengan layak. Yang ketiga adalah hukuman ancaman bunuh, salib, potong dan dibuang. Itu adalah bentuk pencurian yang dikombinasikan. Setelah dia mencuri, kemudian dia melakukan perampokan, bahkan pembunuhan. Dalam istilah fikih disebut hirabah. Itu cerita tadi kan. Nah, itu hukuman hudud juga. Itu ancamannya dibunuh, disalib, potong dan dibuang. Keras kan? Kenapa? Karena yang dilakukan apa? Perampasan, perampokan, bahkan pembunuhan. Itu berat hukumannya. Bukan hanya potong tangan, semua dipotong ya. Ya. Jadi tidak semua bentuk pencurian itu harus dipotong tangan. Ya seperti tadi yang saya katakan ada ikhtilas, itu nggak masuk dalam potong tangan, atau orang yang mengkhianati amanah itu tidak dipotong tangan. Sebagaimana dalam dalilnya hadis riwayat Abu Dawud, laisa ala khainin wala muntahibin wala mukhtalisin qat'un. Pengkhianat, muntahib dan mukhtalis tidak dipotong tangannya. Jadi tidak ada potong tangan bagi mereka, kecuali hukuman ta'zir ditetapkan potong tangan, itu boleh. Kalau potong kaki juga boleh. Ya, nggak boleh. Kalau potong kaki pun boleh, mau potong apapun boleh, asal ya, tidak dipotong hal-hal yang bisa merusak masa depannya. Misalkan potong alat kelamin itu nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Itu dulu sebelum Islam sudah ada itu, bagi penzina itu dipotong alat kelaminnya, ya kan, itu nggak boleh, ya kan, sebelum Islam. Kemudian Islam datang, ya dicambuk. Itu wajib sebelah kanan atau sebelah kiri atau di samping? Kanan pertama. Kanan. Ya pertama kanan. Kemudian kalau dia mencuri lagi berarti kaki kiri. Ketika dia mencuri lagi berarti tangan kiri. Ketika mencuri lagi 4 kali mencuri berarti kaki kanan, selang-seling. Di pergelangan tangannya. Ya. Lihat aja videonya di YouTube, ada di Saudi Arabia bagi pencuri ya. Nah,
Kalau itu kejadiannya tempat kita kan orang nggak berani mencuri kan. Tapi tetap juga orang kan melakukan kejahatan bukan karena ada niat pelaku, tapi ada kesempatan. Kesempatan kalau orang jahat memang dia akan terlintas niat jahatnya. Kalau dasarnya jahat tetap terlintas. Tapi kalau orang baik, mau ada kesempatan, mau tidak ada kesempatan, itu tetap baik. Jadi kalau hukuman yang seperti koruptor itu tidak dipotong tangannya, tapi itu ta'zir kembali kepada hakim, mau berapa hukumannya, 20 tahun, 100 tahun. Ya, 100 tahun boleh. Ya, untuk minta itu ta'zir. Ya. Hukuman ta'zir itu ketentuan yang disepakati. Artinya boleh kita pilih mau jenis hukuman mana yang kita sepakati. Kemudian hukuman bagi pencuri dalam Al-Quran seperti tadi dijelaskan bahwasanya dipotong tangannya, ya. Ijma ulama juga bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya pencuri itu dipotong tangannya, yang juga wajib mengganti hartanya yang diambil tanpa hak itu. Jadi setelah dipotong tangannya, wajib juga menggantikan harta yang diambil atau mengembalikan harta yang diambil. Ya. Jadi kalau misalkan harta yang diambil itu sudah dihabisin, itu bagaimana? Itu di situ ada dua pendapat ulama. Yang satu seperti ulama Hanafiyah mengatakan harta itu tidak wajib dikembalikan lagi. Kenapa? Karena dia sudah dipotong tangannya. Jadi Allah pun dalam Al-Quran tidak mengatakan untuk mengembalikan harta yang sudah dicuri. Kalau ulama Malikiyah berpendapat bahwa pencuri itu orang yang berada, maka selain dipotong tangannya, wajib juga mengganti barang yang diambilnya. Ini sebagai bentuk peringatan kepadanya. Namun bila pencuri itu miskin dan tidak mampu, maka cukup dipotong tangannya tanpa kewajiban mengganti. Berarti kalau Malikiyah itu kalau orang mampu wajib mengembalikan, tapi kalau tidak mampu ya sudah, berarti cukup dipotong tangannya. Sedangkan Syafi'iyah atau Hanabilah dan juga Hanabilah, artinya dua ulama mazhab ini berpendapat bahwa baik potong tangan maupun mengganti harta yang diambil harus diterapkan. Bila barang yang diambil itu sudah hilang, wajib mengganti senilai harganya. Hal ini dengan tidak membedakan antara apakah pencuri mampu atau tidak mampu. Jadi dalam dua mazhab ini berpendapat mau miskin mau kaya dia tetap harus mengembalikan harta yang diambilnya. Apabila hartanya hilang berarti ya kembalikan senilai harga barang yang diambilnya. Jadi kalau dia berkali-kali mencuri, ya kalau pertama mencuri potong tangan kanannya, apabila yang kedua berarti potong kaki kirinya. Tapi kalau dia ketiga kalinya bagaimana? Di sini perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan Hanafiyah seperti Hanabilah itu tidak perlu dipotong lagi, cuma dia diberikan hukuman ta'zir, ya dipenjara atau apalah. Sedangkan Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa bila dia mencuri untuk 3 kalinya maka tangan kirinya dipotong, dan apabila mencuri lagi maka kaki kanannya dipotong. Jadi dua mazhab yang mengatakan kalau dia melakukan ketiga kali, yang pertama ketiga kali mencuri itu, dua mazhab seperti Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan ya potong tangan kiri, dan juga yang keempat potong kaki kanan. Sedangkan mazhab Hanabilah dan Hanafiyah mengatakan ya cukup dipenjara dengan hukuman ta'zir. Karena kalau dipotong lagi sayang. Ya, berdasarkan dalil juga ya mereka ya. Dua-duanya memiliki dalil yang kuat. Ya. Jadi hukuman hudud itu adalah hukuman pencurian, itu merupakan bentuk hukuman hudud yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak boleh dirubah atau diganti dalam bentuk hukuman apapun apabila seseorang sudah terbukti mencuri. Ya sebenarnya kita untuk di sebuah negara yang berdaulat itu harus melaksanakan hudud. Ya. Kenapa harus ada kanun hudud? Ya kenapa? Karena ya kita
menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita katakan juga untuk mencapai kehukuman hudud itu kan susah. Kalau dalam kasus zina kemarin harus ada 4 orang saksi, harus ada pengakuan diri sendiri. Kalau dalam kasus ini juga orang mencuri zaman sekarang itu misalkan susah kalau mencuri di tempat yang kalau misalkan kotak besi itu kan susah dilihat mana dia buka kodenya, susah untuk mencapai itu. Mana ada susah ya kalau misalkan ditarik pakai itu, ditarik terus kayak ATM aja sekarang bisa ya, ditarik pakai beko ya. Kalau itu yang kayak biar kawan itu kan Gimana? membobol masuk dalam kemalan. Yang mana? Yang best. Oh ini hacker lah. Dia kan masuk mencari kode sesuatu hal yang paling dalam. Ya masuk kalau mencapai nisab. Itu udah. Ya karena dia pertama melakukan sembunyi. Ya, kemudian dia lakukan dia bobol uang orang yang sudah disimpan di tempat yang memang layak disimpan seperti bank misalkan kan, masuk. Karena dia melakukan sembunyi kan. Dan juga kalau mencapai nisab ya, potong dengannya. Hacker kan. Ya enak juga jadi hacker ya kalau nggak ketahuan. Tapi uang orang ya, berdosa. Dipotong dengannya ya. Karena tidak ada alasan untuk tidak dipotong, karena dia melakukannya pertama secara sembunyi, kemudian uang itu dianggap aman oleh orang. Kita akan menyimpan uang di bank kenapa? Dalam pikiran apa? Itu dalam pikiran kita kan aman. Di bank itu tempat yang aman untuk menyimpan uang. Kalau enggak kita nggak mau nyimpan di situ. Ngapain kita simpan? Kalau misalkan kita uang simpan 100 juta, mau tarik 100 juta susah. Harus tanda tangan, agak susah. Kalau lewat ATM kadang dibatasi. Ya, karena kita anggap bank itu sebagai tempat yang aman. Syarat pencuri itu yang pertama akil, balik. Artinya bukan orang yang bukan anak kecil, tapi orang yang berakal. Balik juga. Kemudian tidak terpaksa, dia artinya yang melakukannya dia tidak terpaksa. Tidak terpaksa. Kemudian yang keempat, pencurinya bukan ayah atau kakeknya sendiri. Jadi kalau misalkan ayah yang mencuri barang punya anak itu atau kakek itu nggak masuk dalam kategori pencurian yang dimaksudkan. Bahkan kalau Imam Abu Hanifah itu bila pencurinya masih ada hubungan kerabat itu nggak dikategorikan sebagai pencurian. Kenapa ya? Karena memang anak itu kan dari ayah. Itu sebagai bentuk ihtiraman ya, kemuliaan terhadap seorang ayah. Kalau misalkan hari ini kan ada ibu dituntut sama anaknya gara-gara mengambil sepotong kayu ya. Itu sebenarnya dalam kajian hukum pidana itu nggak masuk kalau seorang ibu mengambil harta anaknya atau seorang ayah mengambil harta anaknya. Kemudian syarat barang yang dicuri. Apa syarat barang yang dicuri? Tadi adalah pertama tadi yang syarat pencurinya akil, yang kedua balik, yang ketiga tidak terpaksa, yang keempat pencurinya bukan ayah atau kakeknya, yang kelima tidak dalam kondisi kelaparan, tidak dalam yang kelima itu tidak dalam kondisi kelaparan. Artinya kalau seseorang mencuri memang karena lapar itu dimaafkan, tidak masuk dalam
hudud, sebagaimana kejadian di masa Umar bin Khattab. Jadi al-hududu tasqutu bi syubhat itu berfungsi di situ. Hudud itu jatuh atau tidak terlaksana dengan ada syubhat. Syubhat itu apa? Salah satunya dia kelaparan. Dia nggak bisa bertahan hidup kalau nggak mencuri. Di waktu itu ya, di waktu dia memang lapar, dia harus mencuri. Kalau udah keenakan menjadi mata pencarian itu tetap bisa, alasannya lapar, dan nggak mau kerja, nggak mau cari kerja karena udah enak mencuri dia. Tadi belum ada tuh. Lanjut jatuh, ini dalam hudud. Kalau Kalau kelaparan, ini apa ya? Itu nanti sama hakimnya, bisa masuk ta'zir tapi ta'zirnya tidak berat. Ya, kalaupun tidak diberikan hukuman itu sah-sah saja. Karena kan hakim ketika melihat tersangka terdakwa dia harus melihat juga dari sisi kemanusiaannya. Yaitu lapar, punya anak misalkan yang harus diberi makan. Itu harus di sisi humanisme juga harus dilihat. Kalau diberikan hukuman ta'zir boleh tapi tidak masuk dalam kategori hudud. Kan ada itu di berita-berita ada seorang ayah mencuri sepeda motor ya, tidak salah saya sepeda motor yang kemudian dimaafkan oleh korbannya. Kenapa dimaafkan? Dia mencuri untuk keperluan istrinya melahirkan karena nggak ada cara lain. Ya, sedih juga kalau kita kondisi seperti itu ya. Dia dilepaskan. Syarat barang yang dicuri, yang keenam, pencurinya itu tahu tidak bolehnya mencuri. Artinya mencuri itu dilarang, tahu dia. Kalau dia tidak tahu kan lain. Tapi nggak ada orang yang nggak tahu. Ya semua orang tahu pencuri itu nggak bagus, pencurian itu nggak bagus. Kemudian syarat barang yang dicuri. Yang pertama, barang yang dicuri memiliki nilai harga. Jadi barang itu punya nilai harga, bukan barang nggak ada harga. Misalkan yang dicuri, seperti bangkai, minuman keras atau babi, maka tidak masuk pencurian yang mewajibkan dilaksanakan potong tangan, karena semua itu tidak termasuk sesuatu yang berharga bagi seorang muslim. Bangkai kan benda haram itu. Kemudian khamar atau babi di hutan atau babi orang itu tidak masuk dalam kategori pencurian. Tapi bagaimana hukumannya kalau misalkan babi misalkan punya orang kafir dicuri? Tidak ada hukuman tapi tidak potong tangan, ta'zir. Orang muslim ngapain curi babi kan kalau kita pikir? Mungkin nggak untuk dijual ke kafir boleh, bukan boleh, maksudnya dia curi untuk menjual ke kafir, untuk misalkan megang mereka, itu nggak dihukum dengan hukuman hudud tapi ta'zir. Bagi kita kan nggak berharga babi itu, bagi orang kafir kan mengkonsumsi jadi berharga. Kita kalau cium darahnya aja kan udah jijik, udah memuntah, ya kan? Sebegitunya. Begitu juga bila yang dicuri adalah anak kecil yang merdeka, bukan budak. Karena manusia merdeka bukan termasuk harta. Ini berbeda bila yang dicuri seorang budak kecil. Jadi orang yang merdeka yang dicuri itu tidak masuk dalam kategori pencurian yang dipotong tangannya. Tapi dia masuk dalam hukuman ta'zir, bisa jadi lebih berat. Misalkan dia curi untuk perdagangan manusia, kan dijual ke luar negeri untuk apalah. Kalau dulu budak itu berharga karena karena dianggap barang seperti kambing, lembu. Jadi kalau misalkan yang dicuri itu budak kecil itu dipotong tangan. Tapi kalau manusia merdeka tidak, karena itu bukan barang ya. Tapi ada hukuman, ada. Kalau sekarang apa nggak ada hukuman ya. Kemudian mencapai nisab adalah nilai harga minimal yang bila terpenuhi maka pencurian itu wajib dilaksanakan potong tangan.
nilai harga minimal. Nilai harga minimal yang bila terpenuhi, maka pencurian itu mewajibkan dilaksanakannya potong tangan mencapai nisab. Berapa nisabnya? Jadi kalau jumhur ulama maksudnya adalah kebanyakan ulama baik dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa nisab untuk pencurian dinar emas atau 3 dirham, ya 3 dirham, atau setara dengan 4,45 gram emas, 24 karat emas murni. 4,45 gram emas murni. Kalau sekarang hitung aja 1 gram sekarang berapa, begitulah nisab. Kalau 4,45 gram berapa? Di 1 mayam lebih, 2 mayam kurang sedikit. Di 1 mayam setengah mungkin ya bisa jadi ya. Maka satu nisab itu adalah kalau misalkan 100.000, misalkan nih 100.000 kan nggak 100.000 kan, berapa 1 gram? Dicari aja nanti. Berarti kalau kali 4,45 sekitar 445.000. Jadi kalau misalkan yang dicuri adalah harta senilai 4,45 gram emas atau emasnya sendiri 4,45 gram, maka sudah wajib dipotong tangannya. Ya, kalau dalam bahasa hadisnya 1/4 dinar atau 3 dirham. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, mereka menetapkan nisab pencurian itu adalah 1 dinar atau 10 dirham. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi lebih banyak lagi. 1 dinar, kalau tadi 1/4 dinar, ini 1 dinar. 3 kali lipat ya. Lebih besar ukurannya. Bagaimana dalam hadis juga ini, di dalam hadis bahwasanya la tuqta'ul yadu illa fi dinarin au asyarati darahim. Tidak dipotong tangan kecuali senilai 1 dinar atau 10 dirham dalam mazhab Abu Hanifah. Ya, ini perbedaan sedikit, cuma kalau dalam mazhab Hanafi lebih besar ukurannya yang dicuri. Kemudian syarat yang ketiga adalah barang yang dicuri itu dalam penjagaan, artinya bukan barang tercecer. Artinya barang itu diletakkan di tempat penyimpanan. Memang tempat penyimpanan barang ya. Seperti dalam rumah. Jadi kalau misalkan kan dalam penjagaan, dalam rumah itu termasuk dalam penjagaan, atau kita sedang duduk di teras masjid, ya, kemudian kita taruh tas kita kan dalam penjagaan, kita pegang gini, diambil oleh seseorang yang dalam tas itu ada uang, itu masuk dalam kategori pencurian karena itu berada dalam penjagaan. Kemudian barang yang dicuri adalah barang yang awet, bukan seperti buah-buahan ya, atau seperti buah-buahan yang cepat busuk. Barang yang awet. Kalau pencuri kain kafan itu ada 2 mazhab ya, maksudnya ada 2 perbedaan pendapat. Yang pertama,
menurut Abu Hanifah itu nggak wajib dipotong tangannya, sedangkan menurut ulama lain wajib dipotong tangannya karena termasuk dalam penjagaan. Kalau pecopet, ya kalau mencapai nisab itu dipotong tangannya. Kalau mencapai nisab, sembunyi dia. Kalau mencapai nisab, tapi kalau enggak ya enggak dipotong. Mencapai nisab, itu kan dia ngambil dalam bentuk dalam penjagaan kita juga. Kemudian harta yang dicuri tidak ada bagian milik pencuri. Misalkan seseorang mencuri harta dari seorang yang berhutang kepadanya. Misalkan ada orang berhutang ke kita, kemudian karena dia nggak bayar-bayar, kita curi punya dia, itu nggak termasuk kategori yang harus dipotong tangannya, karena di dalam harta dia itu punya kita, ada hak kita. Cuma kan nggak bagus juga ya. Begitu juga misalkan seorang bawahan mencuri harta atasannya yang pelit, ya tidak bayar gaji bawahannya, nggak dibayar gaji, kemudian dia mencuri, itu juga tidak termasuk dalam kategori pencurian yang harus dipotong tangannya. Termasuk juga seseorang yang mengambil harta harta dari seorang perampok atau seorang maling, yang diketahui dia maling atau perampok, lagi merampok, kemudian ada orang ngambil secara diam-diam, itu nggak termasuk dalam kategori pencurian. Hah? Gimana? Lembu. Nah, bagaimana dengan lembu ya? Lembu kalau dalam penjagaan itu dipotong tangannya, tapi kalau dalam tidak penjagaan itu tidak, itu nanti masuk dalam hukuman yang lain. Misalkan ada seperti orang kita di Aceh itu, lembu itu dibiarkan ya berkeliaran kadang di jalan, itu tidak dalam bentuk penjagaan. Apakah boleh dicuri? Nggak boleh, tetap nggak dipotong tangannya ya. Karena kenapa? Itu dalam bentuk penjagaan, nanti ya si pemiliknya ya melepaskan begitu aja. Tapi kalau misalkan dalam kandangnya sudah dikunci baik-baik, kemudian dicuri juga, nah itu potong tangannya, karena di dalam penjagaan. Kan waktu megang kan itu ada kejadian seperti itu ya. Pas bangun pagi, si pemilik lembu lihat sudah ada darah di situ, disembelih di situ, kemudian dibawa ke pasar dijual. Kan ada seperti itu kejadiannya. Nah itu dipotong tangannya kalau ketahuan. Ya. Jadi kan konteksnya penjagaan. Kalau pengertian penjagaan ini bisa diperluas, kayak adanya CCTV, ada satpam, misalnya ke rumah kosong, nggak dijaga, tapi ada di tempat depan komplek itu ada satpam yang dijaga. Apakah ini termasuk? Masih dalam pengawasan kan? Setiap dalam pengawasan. Satpamnya misalnya kayak rumahnya itu di FT, itu masuknya di syariah, satpamnya di syariah. Kompleks di RW kan gede-gede gitu. Satpamnya itu masuknya aja. Rumahnya kosong. Pokoknya di dalam rumah ya, di tempat. Ya, rumahnya kosong nih Pak. Rumahnya ada yang jaga, tapi komplek itu ada yang jaga. Ya, termasuk juga. Masuk. Ya. Karena harta itu disimpan dalam rumah. Beda kalau misalkan dia cecer-cecer di halaman rumah, nggak emas. Misalkan orang kaya kan kayak Dubai itu emas kadang-kadang letak di halamannya, itu beda ya, karena tidak dalam penyimpanan. Kalau CCTV Pak, termasuk nggak itu? CCTV ya termasuk dalam penjagaan. Iya.
Begini, secara umum kalau kita lihat, kalau hanya CCTV begini, harta itu dicecer tapi ada CCTV. Ada CCTV misalkan harta itu ditaruh di teras rumah asal-asalan begitu, tidak dalam penjagaan, itu nggak, walaupun ada CCTV juga nggak masuk. Karena kenapa? Karena ya apa ya? Apakah kalau kita secara umum kita pikir apa itu masuk dalam pengawasan, penjagaan? Kalau masuk dalam penjagaan itu tetap dipotong tangannya, dapat hukumannya kalau mencapai nisab. Kalau nggak masuk dalam penjagaan, dia cecer-cecer begitu, bukan hartanya tidak disimpan di tempat penjagaan, di tempat yang baik, tidak layak, di tempat yang layak, maka itu tidak kena hukuman potong tangan, cuma ta'zir nantinya. Ngetes. Dia sengaja membuat hartanya itu tercecer itu. Dia mau mengetes kita mau mengambil atau tidak. Begini, dia mau tahu kita itu sifatnya mau nyuri atau enggak. Kita ini sebagai pekerja di rumahnya, atau sebenarnya itu nggak termasuk dalam kategori pencurian. Sama seperti begini, kita dikasih akses untuk membuka tempat penyimpanan harta. Ketika kita mengambil, bukan kita, orang mengambil, maksudnya orang yang diberikan akses itu, ketika dia melakukan pencurian itu tidak termasuk dalam kategori pencurian yang dipotong tangannya, cuma dia menyalahi amanah. Begitu juga misalkan dalam rumah ada akses orang masuk, dia pembantu kita, kemudian dia mengambil harta yang ada di rumah kita karena dia ada akses, diberikan izin untuk masuk, diberikan izin untuk tinggal di situ, itu tidak masuk dalam kategori pencurian yang dipotong tangannya, tapi ta'zir. Nah, itu karena dia dianggap penghuni rumah juga, dia tinggal di rumah itu. Ini yang dimaksud yang dimaksud pencurian jarimah hudud itu adalah dia tidak punya akses, kemudian dia masuk sendiri tanpa izin. Ini orang-orang dalam rumah kita aja. Jadi kalau orang-orang dalam rumah kita kalau mencuri itu ya karena dia punya akses, dia cuma menyalahi amanah saja. Nah, karena kita udah berikan amanah, kan kepercayaan. Yang kita berikan izin masuk itu kan berdasarkan kepercayaan kita kepada dirinya. Kita berikan amanah dia untuk menjaga rumah kita, untuk merawat rumah kita, ternyata dia mencuri. Itu Pak, pencurian itu harus kita tangkap basah atau perlu saksi lagi Pak, 4 orang atau gimana? Harus tangkap basah kalau itu di. Iya, tertangkap basah. Kalau nggak tertangkap basah kan nggak, atau pengakuan juga misalnya. oh ya pengakuan ya. Jam itu kan. Ya ada pengakuan. Pengakuan dia bisa dipotong kan? Ya dipotong tangan juga. Karena syaratnya ada saksi juga, harus ada saksi laki-laki atau pengakuan, sama juga seperti kasus kadzab ya. Masih terdengar suara saya kan? Masih Pak. Saya sudah. Jadi barang itu sengaja dicuri. Maksudnya begini, kalau ada seseorang mengambil kucing orang lain, yang mana di kucing itu punya kalung emas yang mencapai nisab, itu tidak dimasuk kategori pencurian. Kenapa? Karena dia tidak sengaja. Yang mau diambil adalah kucingnya atau kambingnya. Kambing kalau tidak mencapai nisab kan nggak ini kan, dipotong tangannya. Ya, ada pencuri kambing ditangkap. Alasannya apa? Alasannya cuma mengambil tali kambing. Kambingnya terseret kan? Ambil tali. Alasannya saya nggak mengambil kambing ikut sendiri. Ambil tali.
Dia cuma ngambil tali aja. Ya. Jadi syarat orang yang dicuri, artinya orang yang kecurian itu ada syarat juga. Pertama, pemilik asli. Artinya dia pemilik asli barang yang dicuri. Kemudian atau yang kedua, dia orang yang diamanahi. Orang yang diamanahi untuk memegang harta tertentu kemudian dicuri. Atau dia adalah penjamin ya. Penjamin itu misalkan seperti orang yang menerima gadai. Kita memberikan pinjaman kepada orang, kemudian orang tersebut menggadaikan hartanya kepada kita. Kemudian harta itu dicuri. Nah, itu juga kalau dicuri dari kita ya dinamakan dengan pencurian yang dimaksud. Kalau misalkan seseorang yang mencuri, kemudian setelah berhasil mencuri, tiba-tiba barang itu dicuri sama pencuri lain, itu bagaimana? Itu nggak termasuk dalam kategori pencurian, karena bukan barang yang diamanahi, bukan barang miliknya, dan juga bukan barang yang digadaikan kepadanya, atau bukan penjamin. Orang barusan mencuri, tiba-tiba dicuri lagi barang yang dicuri ya. Nah. Yang ketahuan Pak, Hah? yang mencuri terus dicuri lagi barangnya, tapi pencuri pertama ini tadi ketahuan, tapi barang yang tadi tidak sama dia lagi. Barang, ya tetap dia kena hukuman. Kalau seandainya mencapai nisab dicuri, itu kembali ke cerita tadi. Walaupun barangnya hilang kan dia udah mencuri. Tiba-tiba dia curi lagi, dia udah hapus ya. Dia kena hukuman potong tangan. Barangnya pun nggak sempat dinikmati. Jadi ini kan ada syarat tempatnya. Itu terjadi di negara yang memang aman, tidak terjadi konflik ya, atau negara yang menetapkan hukuman hudud. Kalau misalkan tidak ada penetapan hukuman hudud oleh pemerintah, nggak bisa juga dilaksanakan. Misalkan seperti di Aceh belum dilaksanakan hukuman hudud potong tangan, nggak bisa juga dilaksanakan. Harus ada kanunnya yang membahas atau yang diumumkan kepada masyarakat. Itu kembali kepada hukum. Ya sebenarnya ya harus dilaksanakan, hukuman-hukuman hudud itu harus dilaksanakan di negara yang mayoritas muslim. Karena kenapa? Karena itu adalah hukuman yang diturunkan oleh Allah kepada kita ya, untuk terlaksananya keadilan, untuk terlaksananya kemaslahatan kan. Hukuman ta'zir ya kita di Indonesia umumnya ya memang hukuman ta'zir kan. Tapi hukuman hudud ini belum ada. Sebenarnya harus dilaksanakan karena untuk mencapai kriteria hukuman hudud itu sangat berat. Jadi penetapan hukuman terhadap pencurian itu memang harus dilihat dulu terpenuhi syarat-syarat, benar-benar terpenuhi syarat-syarat mencuri. Ya kalau tidak boleh hakim menetapkan secara langsung kalau misalkan masih ada keraguan. Jadi penetapan itu hanya boleh dilakukan apabila salah satu dari dua cara, yaitu adanya saksi dan adanya pengakuan dari si pencuri. Kalau ada saksi ya baru boleh dilakukan penetapan terhadap hukuman kepada pencuri. Kesaksian dari orang lain sebagai saksi akan menentukan apakah orang bisa dibuktikan atau tidak. Jadi syarat saksi itu jumlahnya minimal 2 orang, sebagaimana kasus pembunuhan juga. Keduanya adalah laki-laki, tidak termasuk wanita. Keduanya adil. Ya, orang adil kan berat ya, menjaga sholatnya, kemudian juga tidak pernah berbohong, dia terkenal baik di kalangan orang-orang. Kesaksian itu dilakukan langsung di mana saksi secara nyata melihat peristiwa tersebut, bukan sekedar perkiraan atau dugaan. Misalkan
dugaan ya. Saya tunjuk misalnya. Hah? Tunjuk. Misalnya kayak gini lah, Pak. Ini salah satu contoh tunjuk. Misalnya kayak Bapak dituduh membunuh si A atau Bapak dituduh mencuri. Tertinggal HP di situ. Apa? Tertinggal HP. Ya, tinggal HP gitu. Atau sandal Bapak tinggal. Itu kan tunjuk gitu. Itu bisa nggak? Kalau misalkan nggak ada saksi kan? Ya nggak ada. Tunjuk aja nggak ada. Nggak bisa. Kalau dia tidak mengakui. Karena ya tinggal HP bisa jadi waktu berkunjung ke rumahnya atau apa. Tapi yang intinya begini, karena kan ini berhubungan dengan potong tangan ya. Kalau misalkan tidak sampai bukti cuma petunjuk seperti itu, berarti dia tidak terkena hukuman hudud, ya hukuman takzir. Yakin sekali hakim ya, yakin bahwasanya si pelakunya A berdasarkan tertinggalnya HP di tempat kejadian. Itu hakim tidak bisa memutuskan sebagai hukuman hudud, tapi hukuman takzir kepada si A. Walaupun yakin dia pelakunya, tapi kenapa? Karena tidak memenuhi saksi dan juga dia tidak mengakui. Jadi dia hukuman takzir. Kalau hakim salah memutuskan karena dia bersifat dugaan, nah itu dia berdosa hakim itu, karena berat jadi hakim. Kalau misalnya konteksnya gini lagi bro, kayak Bapak kan ada misalnya kayak si A punya sahabat si B. Dia bercerita seminggu sebelum pencurian, dia bercerita ke si B, dia mau mencuri rumah ini. Habis itu 1 hari sebelum mencuri, dia itu udah kayak beli jaket hitam, sarung tangan hitam, semuanya lah yang serba hitam gitu Pak. Habis itu setelah pencurian, dia ditengok orang yang dia punya duit, bayar-bayarin teman-temannya. Ya. Berdasarkan petunjuk itu bisa Pak. Itu kan petunjuk gitu Pak. Jadi itu karena saksinya ada Pak, temannya di sana, temannya. Ya, tapi kan tidak masuk. Dia itu tidak melihat secara langsung ketika dia melakukan aksi. Cuma petunjuk seperti itu bisa ditetapkan hukuman kalau hukuman takzir, tidak masuk hukuman hudud. Karena kenapa? Karena tidak terpenuhi 2 saksi secara melihat langsung dan juga tidak mengakui. Bisa jadi kan kalau kita dengar hadis Nabi itu kan orang yang berniat melakukan keburukan ketika dia tidak menjadi melakukannya, dia tidak dicatat sebagai keburukan. Tapi orang yang melakukan kebaikan, niat melakukan kebaikan, dari niat pertama dia sudah dicatat sebagai kebaikan. Artinya begini, kadangkala dia memang ada rencana, tapi tiba-tiba dia taubat, teringat dosanya, jadi nggak jadi. Jadi itu sifat dugaan. Boleh diberikan hukuman kalau seandainya bukti yang mengarahkan kepada dia itu sangat kuat, kuat sekali. Tapi tetap tidak masuk dalam kategori dia harus dihukum potong tangan. Kenapa? Karena tidak memiliki 2 syarat. Tidak ada saksi yang melihat langsung perkara tersebut dan juga tidak ada pengakuan dari orangnya. Tidak boleh isbat, tidak boleh hakim itu menetapkan perkara dia harus dihukum potong tangan. Kalau hukum takzir boleh. Hudud nggak boleh. Kalau hukum takzir kan nggak berat nantinya, paling di penjara 2 bulan, ya, atau 3 bulan. Karena dugaannya mengarah ke situ. Dia sudah berencana dan mengatakan, malam minggu ini saya ke rumah Bapak John Lennon, ya, mau mencuri. Dia cerita, dia beli semuanya peralatan. Karena memang ada rencana ada di dia, itu boleh diberikan hukuman kalau memang hakim yakin dia yang melakukannya berdasarkan petunjuk, tapi tidak untuk menetapkan hudud. Kalau hukuman takzir boleh, karena tidak ada, misalkan si tertuduh ini pun tidak bisa mengelak ketika dihadapkan depan hakim, tapi dia tetap tidak mengakui. Tetap tidak mengakui dan juga tetap tidak ada 2 orang saksi. Itu yang terjadi masih fisika. Iya. Ini waktu itu Berdasarkan petunjuk kan dia tidak mengakui kan? Ya, dia nggak mengakui saksi juga nggak ada. Cuma semua itu petunjuk cuma ya. Petunjuk. Maka ditetapkan itu masuk dalam takzir ya mungkin ya. Tapi tetap juga kalau seandainya hakim salah dalam menetapkan, kalau memang berdasarkan petunjuk itu udah memang nggak ada yang lain, memang itu secara yakin pikiran hakim itu, dia berikan hukuman takzir boleh. Tapi bagaimana apabila salah? Dia nggak berdosa, hakim itu nggak berdosa.
Hakim dia kalau salah dia dapat 1 pahala, kalau betul dia dapat 2 pahala. Itu hebatnya dia jadi hakim. Tapi kalau dia tidak yakin, masih ragu-ragu, tapi dia putuskan, misalkan kasus Jessica itu kan, tapi hakim itu ragu-ragu, kayaknya bukan dia sih, tapi dia ketok juga itu. Nah itu nggak boleh. Makanya kalau jadi hakim nanti itu harus diperhatikan. Kamu masih belum yakin dia pelaku, tapi kamu sudah ketok, itu nggak boleh. Tapi yakin dia pelakunya, tapi tidak cukup saksi sebagaimana ketentuan, tidak ada pengakuan, berarti alihkan ke hukuman yang lebih ringan. Tapi secara ini yakin, secara petunjuk dia pelakunya, hukumannya lebih ringan. Ya. Jadi bagian yang dipotong adalah pergelangan tangan ya, minal qoi, dari pergelangan tangan. Hikmah kerasnya hukuman pencurian, itu kan kembali ke tujuan syariat kemarin ya, kita bahas dulu ya. Tujuan syariat bahwasanya salah satunya adalah hifdzul mal, menjaga harta. Jadi Islam itu sangat menghormati hak orang lain, sebagaimana juga menghargai jiwa manusia. Dan juga Islam menyuruh kita untuk astagfirullah. Islam menganjurkan kita untuk mencari harta yang halal. Bahkan harta yang syubhat pun kita nggak boleh konsumsi. Syubhat belum tentu halal atau haram. Syubhat, apalagi yang haram. Maka itulah kenapa hukumannya keras. Itu kenapa hukumannya keras. Dan orang yang membela diri, membela harta ketika dia mati dalam keadaan membela hartanya, itu juga pahalanya besar, syahid. Karena besarnya hal yang dia bela itu, makanya matinya syahid. Ya mungkin itu saja untuk hari ini.